C doang Ci, dan itu dilakuin secara baik di awal game dengan Tafs dan juga Zankyu combo. Yes, betul banget sih. Yang aku suka ya kalau misalnya lu ngebawa hero-hero momentum, mungkin kayak Zhang Fei atau mungkin Sun Alain mungkin contohnya untuk di area class lane, itu kayak Bener. nggak nyimpen ultimate tuh udah jadi satu kunci yang penting banget sih menurut aku. Karena apalagi Sun yang punya mobilitas kalau punya set cell ya, wah itu kalau dapetin Iya, momentum dan bisa di follow up, ya udah pasti oh, mungkin lawannya nggak bakal bisa expect gitu. Mungkin kalau nah, lawannya nggak dapat info itu udah biasanya bakal jadi keunggulan dan yang kayak kamu bilang di awal nggak hmm, mungkin pasti nggak ada satu yang tumbang gitu. Jadi iya. emang dari Bigetron mereka udah ini banget sih, udah sesuai dengan apa yang mereka planningin sih. Iya, 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 betul, betul, betul. Mhm. Ini two step ahead lah ibaratnya dari Bigetron ya. Dan banning pace di side sebelah kiri atau di first pick-nya dan juga first ban-nya itu masih sama. Tadi Bigetron juga melakukan ban dengan hero yang sama juga, Liang dan juga Dharma gitu kan. Di Mhm. luar itu Dharma memang lagi bagus-bagusnya ya kan. Di KC kemarin kita udah lihat Dharma ini adalah sang pembawa hampir juara dari Dominators. Dan Bigetron setelah mereka mengamankan satu Arli ya, mereka langsung ban Arlinya. Karena mereka pengen Iya. RRQ itu main hero, marksman, atau archer yang lain. Berarti sisanya kalau misalnya di sini udah kepake, itu cuma long. Dan long potentially diambil sama Bigetron. Karena itu adalah the most power pick dari seorang Zan. Zan is the top battle sector dari long gitu. Ini bahaya sih buat tim RRQ. Ini bahaya menurut gue, Ci. Iya sih. Tapi kayaknya nggak tahu. Kalau menurut aku Zankyu dia punya posibilitas untuk membawain apa aja sih di sini. Dolia first pick Nah, untuk oke. RRQ dan Long, Long let's karena see. emang Ya. Arlinya udah ya karena emang Arlinya tadi juga ini ya, Arlinya juga udah di-ban juga sama Bigetron, jadi emang sebenarnya Long Iya. jadi pilihan untuk dari sisi Bigetron sendiri. Dan emang karena tadi mereka juga udah pakai Arli, jadi kemungkinan karena emang sistem global ban pick ini udah pasti lah nggak bisa nge-pick Arli 2 kali, jadi Long jadi pilihan. Iya. Masalahnya siapa yang mau dibawa sama Arakyu? Karena pilihannya udah nggak banyak di Renji kah? Atau Marco Hmm. Polo nantinya? Marco Polo sih yang paling masuk akal sih ya. Kalau misal mereka mau main Marco Polo sih bisa-bisa aja karena ini Mhm. akan jadi combo yang fleksibel dari Dolia. Dolia bisa ambil Alain atau bisa ambil Marco Polo yang jadi partnersnya yang akan di reset ultimate-nya. Mhm. Dan Bigetron kalau misal ambil Xiaodun plus Zhang Fei ini bisa jadi auto win atau Lianpo lah ya. Dan ternyata dia amanin mid lanernya dulu karena di sini udah ada hero dive yang kayaknya nggak masuk akal nih kata Bigetron. Coy, ini ada dua hero Alain sama Bai di sini yang ngamanin Augran gitu kan. Ini bakal jadi masalah kalau misal kita nggak bisa ambil satu hero yang bisa tackle mereka. Dan ternyata pilihannya masuk ke dalam Lady Zhen. Dan Lady Zhen jadi pilihan terbaik. Kenapa? Karena Lady Zhen itu area of effect lebih maksimal dibandingkan dari Princess Frost. Walaupun memang dia punya CC lebih lama dibandingkan dari Lady Zhen. Itu sih. Tapi dari banning pace ini berpengaruh besar juga. RRQ udah di-ban dari Gun Enmo-nya dan ditambah Gun Enmo juga jadi formula menangnya Bigetron tadi di game yang pertama. Masih banyak sisanya sih sebenarnya. Kalau misal RRQ main hero masuk lagi masih aman. Dia main Shangguan juga bisa karena Dolia Shangguan masih masuk ke dalam Hmm. kombonya juga nggak sih, Ci? Ya setuju sih, setuju. Mostly Arakyu karena mereka udah pick dulu ya first pick ya, jadi kayak mereka harus Ya. cari beberapa hero yang mungkin bisa di Celestial Melody juga. Alain termasuk yang kita udah tahu ini combo standarnya Dolia dan juga Alain. Yap. Mungkin dengan harapan Alainnya bisa Death Sunset ngincer ke arah Long nantinya, tapi kita tahu Ah, Long punya Infinite Fastness atau mungkin bukan targetnya ke arah Long tapi lebih ke arah mid laner yaitu Lady Zhen yang udah di pick sama Bigetron. Sementara Bigetron benar-benar membatasi pemilihan dari farm lane ya, karena mereka tetap ke arah di Renji. Jadi kacau ya. nggak terlalu banyak pilihannya sekarang farm lane untuk Araki. Apakah mereka mau bawa nggak tahu Hogi kah? Mau bawa ke arah Marco Polo kah di sini? Marco sih. Masih ada pilihan juga sih sebenarnya buat Araki Faris. Iya ya, Marco sih kayaknya yang paling terbaik sih Ci ya karena di lane itu mungkin dia nggak yang terbaik, cuman kalau misal kita mengingat tentang 5v5 situation gitu kan, Mhm. kayak Marco Polo perlu dipertimbangkan karena mereka punya area of effect bakal banyak banget. Lu punya Conductor of Souls, lu punya Death Sunset, dan bahkan lu juga punya Favorite Barrage juga. Ini bisa jadi Ya, team fight yang maksimal untuk tim RRQ. Dan poking ability lagi, hero poking dari tim Bigetron selalu ada di tiap team fight, di tiap skirmish. Dan
di tiap game ya. Tadi di game sebelumnya kita udah amanin dia dan juga Gan Enmo. Dan sekarang ada Long plus Mozi juga dan ada Show Yue yang memang sekarang Show Yue lagi dirubah secara mekanismenya ya Cimomo ya. Iya, jadi lebih cepet ya sebenarnya ya untuk dari Iya ya. snipingnya. So Yue, nggak tahu sih. Aku lebih suka Marco Polo sih. Iya Personal benar, opinion setuju ya. gue juga. Kalau menurut aku ya. Soalnya gini yang kayak tadi Fiska jelasin juga kan mereka udah punya area effect, mereka punya sisi bahkan dari Death at Sunset, efek knock up juga dari Bai kan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dikomboin sama Marco punya Fever Barrage itu oke-oke aja sebenarnya. Asal memang timing Fever Barrage-nya harus pas aja gitu. Iya. Tapi kayaknya mereka mau main lebih aman karena Shoyu ini kan sebenarnya juga bisa nge-snap dari area jauh banget ya. Jadi ya mungkin bakal jadi finisher yang cocok kah untuk RRQ kita nggak tahu, tapi bisa jadi pedang bermata dua juga karena kalau misalnya lini depannya udah rontok dari RRQ, Bigetron ini gampang banget sebenarnya untuk ngejar ke arah Shoyu. Mereka punya Infinite Fastness-nya Long, mereka punya Unruly Blade-nya dari Dun juga, ya kan Mozi juga nyebelin pakai Cannon Blast. Mayen Jadi sih nih. main apa nih? Mayen sih nih, BTR Mayen sih. Oh Mayin, aku dengarnya lumayan sih nih. Sorry. Mayen ya. Oh harus pakai bahasa Inggris. Enggak. Nah kan? Aku salah. Oh ya benar Mayin ya. Karena memang lawannya juga Alain kan ya di sini ya dari RRQ dan Heino. Iya, Heino-nya mid ya. Ini Heino mid udah pasti kayak nggak ada lawan gak sih Ci? Kayak maksudnya Heino mid itu udah nggak ada gangguan lagi buat lawan Lady Zhen. Heino mid itu udah nggak ada alasan lagi buat kalah sama Lady Zhen gitu. Dari segi poking ability, gue lebih suka Heino. Dan bahkan poking ability-nya RRQ sekarang lebih banyak karena lu akan punya penambahan dari Show Yue. Dan sekarang kita mengingat tentang gimana cara mereka untuk ngeantisipasi Long di late game-nya. Ini yang perlu kita bahas sebenarnya Ci, karena Long ini bakal free banget di lane-nya. Di lane-nya akan free dan bahkan di team fight juga akan free. Jadi kemungkinan besar Alain dan juga Augran punya job desk yang lumayan besar untuk ngamanin si Long-nya. Dan Long itu kan punya Infinite Fastness yang bisa invulnerable beberapa detik terus bisa turun bikin fear kan. Dan ini yang sebenarnya jadi big problem buat tim RRQ sebetulnya. Dan gue lihat sebenarnya dari sisi ya, kedua tim ini masih 50-50, masih 50-50 banget. Dan celiknya di sini adalah atau liciknya Cimomo. Rex Legum Keon, mereka kirim buy untuk berada di Clash Lane bersama dengan si Zankyu-nya juga. Jadi dua-duanya sama-sama nge-mirror untuk first blood di area Clash Lane gitu kan. Dua-duanya sama-sama ambil chance buat di sana. Dan dua-duanya udah tahu gitu kan. Gua start di merah, lo start di biru dan ujung-ujungnya kita akan bertemu di farm lane. Dan yang jadi PR adalah Augran di sini bakal lebih sustain dibandingkan dari dunia pasti Cimomo. Iya, tapi kalau misalnya ngomongin yang tadi Faris bilang ya, Heino ini mungkin udah pasti nggak bakal kalah landingnya sama Lady Zhen. Cuma dari sisi Bigetron mereka pokoknya juga banyak. Ada Long, ada Mozi juga di sini. Jadi sebenarnya untuk ngepok balik ke arah Heino tuh bisa banget. Tapi kan Heino ini kan sebenarnya yang nyebelin karena Scepter of Fate-nya kalau kena mark kan dia lepas aja gitu kan udah pasti connect kan. Benar. Nah sementara emang Mozi ini emang harus presisi lah Cannon Blast-nya tuh. Iya, Mozi tuh skill shotnya lebih next level dibandingkan dari Heino ya. Karena Heino mana cost-nya mungkin boros gitu ya. Tapi kalau udah jadi Holy Grail ya, spam selama team fight juga nggak akan habis gitu dari segi mananya. Dan bahkan dia lebih versatile juga karena bisa ditaruh di melee ya kan, di mode melee. Itu lebih bagus dibandingkan dari mode range-nya. Dan bahkan udah ada 1v1, situation attack by defense sangat baik sekali tapi nggak dilanjut. Tough, what's wrong with you? Getting seriously udah dibuka padahal di sana. Dan itu tinggal nunggu persekian second lagi sebenarnya dia bisa dapat first blood di sana Cimomo. Iya, agak ragu ya deh kayaknya ya. Cuma gak jadi masalah, sepertinya bakal main lebih safe juga. Cuma dari Psycho ini masih cukup ngeganggu sih. Masih ada Wild Wine juga dari Soye. Tentunya untuk ngepok balik ke arah Psycho. Tapi udah paling enak sih Psycho nih untuk hitboxnya sendiri ya. Dan sebenarnya kan kalau dari skill shotnya dari QC ini masih bisa dihindarin lah. Kayak kamu bisa nebak gitu dia bakal nembak ke arah mana. Sama seperti dari Psycho, cuma Psycho emang lebih cepat aja. Tapi 663 sempat ketahan tentunya dengan satu buah Machine of Tears juga tadi di area mid. Emang nyebelinnya itu. Mungkin kalau dari Heino dia masih menang lah dari segi pok. Tapi kalau misalnya segi sisi Frozen, ini Niall bakal nyebelin banget sih. Betul. Wow, sakit banget Flaming Palm-nya ya. Ini masih early game. Yang gue takutin di sini adalah Cimomo dari Bigetron ya.
Bigetron itu sebenarnya mereka punya investment late game yang gak banyak gitu. Mereka hanya ada long aja. Sedangkan dari Rex Regum Chaos, mereka punya investment late game-nya banyak banget. Lu punya Soyue, bahkan lu punya Bai dan juga Nightmare di sana. Iya, Investment late game-nya lebih baik dibandingkan dari Bigetron. Jadi Rex Regum Chaos main di awal nahan-nahan pun ini bisa jadi winning plan mereka. Sedangkan dari Bigetron, selama mungkin mereka nahan, itu bisa jadi lost position atau lost plan-nya mereka. Jadi ini adalah kesinambungan yang berbeda antar kedua tim. Jadi biar teman-teman tahu juga untuk gimana bisa fit in by ini ya, drafting ya. Karena drafting itu penting banget guys. Sepenting itu drafting tuh. Kalau misal nggak dicari lihat, tapi lu lihat ada Unruly Blade dan juga Path of Passing yang dibuka ke tengah-tengah antara dua player sekaligus. Ini yang bikin tim Bigetron dan juga Rex Regum kan nggak jadi buat dapetin kill. Karena dua-duanya sama-sama nongolin jungler ya. Sedangkan dari Zankyu masuk lagi dengan win slash-nya di sana. Dan akan langsung di pop up untuk yang kedua kali ada di bawah. Sampai di sandwich segitu lama ya. Ini kayak Dolia nganggur gaming nih di sini Cimomo. Iya sih, tapi sebenarnya ini bisa dibuka tim fight-nya di mana lagi-lagi mencoba untuk bertahan dari Bai. Dari 663 maksudnya masih bisa mundur kali ini. Si punya Fat Rewind, jadi nggak mudah untuk ditumbangkan. First Blood belum ada sampai di menit yang keempat kali ini. Tapi masih ada Path of Passing dari Bai, maju terlalu depan. Terkena satu ball Flaming Palm yang begitu manis dari seorang Zan. Tapi ada Death Sunset mencoba mengincar ke arah lini belakang kali ini. Death Sunset yang kedua bakal di-reset kali itu. Dan bahkan Zankyu menjadi korban pertama. Korban yang kedua yang tumbang karena Bai juga hilang. Pertukaran dari kedua jungler aja dari masing-masing tim. Cuma menurut aku itu memang tim tarik ulur yang gila banget sih. Karena mereka lumayan lama ya. Padahal banyak resource skill yang udah keluar. Nightmare udah keluarin Death Sunset, Celestial Melody juga udah ngeriset. Tapi ya sayangnya yang tumbang itu cuma jungle-nya. Dan tadi mungkin karena emang dari 663 juga udah gak punya Fat Rewind. Jadi dia mainnya agak sedikit safe di area belakang. Bener, tadi tuh Fat Rewind-nya dipakai pas awal-awal ya. Itu Flaming Palm-nya kalau nempel, itu udah nggak ada dari tadi, Ci. Itu tipis dari banget. menit 4 mungkin ya. Iya, itu timingnya benar-benar tepat banget sih dari Fat Rewind-nya. Pas detikan dia buka Fat Rewind dan balik lagi ke spawning site-nya, itu tepat banget waktunya. Karena kalau misalkan spawning site-nya itu dia agak telat sedikit, itu udah innalillah dari tadi. Dan bahkan kita lihat sebenarnya dari posisi Ciamik ya tim Bigetron di sini adalah tentang gimana caranya dia head to head jungle to jungle ya. Jungle mereka lebih ada damage dibandingkan dari tim RRQ. RRQ butuh banget orang lain, sedangkan ketika di 1v1 situation, gue lebih megang Dun jauh ya. Karena Regen HP yang dimiliki antara Zankyu dan juga Bai, ini masih 50-50. Yang satu ya dari Benediction dia punya shield, dan kelemahan dari si Augran adalah shield. Dan sekarang Path of Passing-nya agak sedikit salah karena dia mengarah ke sebelah kanan dan fight yang akan dilakukan menuju ke sebelah kiri, Cimomo. Iya, dan sekarang Zankyu yang start duluan ya. Path of Passing-nya udah dibuka, Bai, dan ternyata masih bisa diamankan oleh Zankyu untuk Tyrant-nya. Dan RRQ mereka juga nggak mau maksa team fight, disengage aja. Tapi kalau yang tadi Fiska bahas ya dari sisi Bigetron, mungkin mereka cuma punya long buat investasi jangka panjangnya atau mungkin investasi di area late game. Tapi menurut aku Zankyu-nya juga lumayan bakal ngeselin sih. Si Zankyu-nya ya. Iya. Karena Zankyu juga lumayan sepam-sepam ya, dan bahkan dari segi level juga di sini dia lebih tinggi dibandingkan dari Bai. Karena farming powernya beda banget sih, Ci. Dua-duanya itu mungkin akan lebih enak kalau misal dua-duanya ada Romel, tapi sayang banget sudah ada Sora Soleh aja yang akan langsung tertangkap, dan bahkan QC akan langsung di-dive dari belakang dengan Unruly Blade dan juga Canal Blast Prediction yang sangat baik dari tim Bigetron. Dan dua player hilang ini menandakan Outer Tower dari tim Rex Regum Chaos juga menyusul hilang. Fat Rewind masih lama banget, setahun itu cooldownnya. Jadi kemungkinan besar RRQ tidak akan defend inner tower ya. Wow, entah kenapa ya RRQ tuh kalau leading di early, mereka tuh nggak bisa pegang momentum mereka sampai mid to the late game gitu loh, yang aku rasa dari semenjak game pertama ya. Kayak Bigetron, mungkin dari Bigetron ya mereka yang punya celah untuk bisa balikin keadaannya sih. Jadi emang decision makingnya Bigetron apakah memang lebih bagus di arah mid to the late game? Mungkin kayak mereka juga udah tahu, oke, kita udah dapetin item yang cukup nih sebenarnya buat team fight atau buat inisiasi, dan itu mungkin yang nggak di-expect juga sama RRQ, karena biasanya kalau tim-tim yang lagi leading di awal biasanya mereka akan lebih merasa kayak aman aja gitu, mereka nggak akan expect dengan surprise inisiasi yang dibuka sama lawannya. Dan itu yang kayaknya dari tadi kejadian juga Rex Regum kan mereka sampai kayak kehilangan 663 tadi di area bawah, QC juga hilang.
Jadi agak sedikit kerugian sih untuk Dexter Gumken, tapi bakal coba ditabrak kali ini. Path of Passing memang dibuka, Mereka Death Sunset mengarah ke arah belakang, tapi bakal coba diincar. Tapi di sisi lain kali ini dari Zankyu masih cukup terlalu tebal di area depan ya. Sandwich. Jadi pemain-pemain dari RRQ masih bisa ditahan. Dan bahkan Lihat dari Zan, Bai melihat ada Psycho, tapi Zaan dapetin space yang banyak banget seperti yang Fiska bilang. Dia bisa nge-push ke area tower inner di area atas. Iya, itu jauh banget sih. Zan dikasih kesempatan sebanyak itu dan bahkan gold gain-nya kemungkinan besar akan lebih lead jauh antara farm laner to farm laner menuju ke Zan ya. Lebih pegang Zan sih jauh banget. Karena QC ini bakal main aman banget dan bahkan playstyle-nya Bigetron ini udah beda objektif ya. Mereka udah bukan fight lagi, perang lagi, udah bukan itu lagi. Mereka itu lebih pilih untuk main objektif karena mereka tahu mereka sekarang lagi bertarung dengan waktu, Cimomo. Karena kalau misal mereka nggak fast end, itu bakal bahaya buat tim Bigetron sendiri sih, Ci. Iya, setuju sih. Asal mereka nggak boleh, apa ya, mungkin inisiasinya nggak boleh salah sampai salah kalkulasi ya. Karena kalau sampai Zankyu masuk pakai Unreal Blade dan gak di follow up, itu bahaya banget. Apalagi kalau misalnya teamfight-nya nggak ada Zaan ya, itu Bener. mungkin agak susah. Mereka mungkin cuma bisa tarik ulur kalau posisinya nggak ada Zaan dan ngepok aja pakai Psycho. Tapi kalau misalnya ditabrak balik sama Araki, apakah mereka siap atau enggak gitu? Karena gimana pun Araki ini punya Dolia, jadi efek heal-nya tuh masih cukup lumayan nyebelin Zankyu. sih. Ya, udah ada beberapa skirmish juga yang akan terjadi kali ini Zankyu. Pasifnya masih belum digunakan ya. Ini dia masih punya sekitar 65% HP-nya. Kemungkinan besar akan digunakan untuk pulang. Unruly Blade-nya sayang banget, pasifnya nyala padahal di sana dan gak bakal bisa dia lawan juga. Ada exploiting weakness di area bottom lane juga di sana. Dan namun sayang banget dari Nightmare akan tertembak dan Flaming Panther juga downpour kali ini. Dan Zan berhasil takes the kill once again. Masih bisa pulang dengan Infinite Fastness, harusnya sakit no banget. worries dari tim Bigetron. Ini bakal dilanjutin lagi sih sama tim Bigetron. Ini poking ability mereka masih banyak banget. Flaming Palm lagi-lagi untuk clearing wave di area bawah. Mid lane-nya pun masih jalan, atasnya juga masih jalan. Ini 3 lane push yang perfect banget. Dan bahkan Unruly Blade-nya hampir mengenai seorang QC. Wind Slash-nya menaikkan seorang Soleh aja. Dan Soleh aja pun harus menyusul kawan-kawannya. Entah itu gimana caranya selamat dari Soleh aja. Nggak bisa karena sisinya bertumpuk segitu banyak Cimomo. Iya, itu ngeselin banget sih. Dan masalahnya interval skill yang dipakai sama pemain-pemain Bigetron tuh nggak sekaligus dalam satu waktu, ngerti gak? Jadi kayak Benar 16 sih, keluar duluan, ganti-gantian. terus habis itu baru Flaming Palm, ya kan, ganti-gantian. Terus nanti ada lagi ditahan pakai Ocean of Tears dan juga Flowing Side. Jadi emang secara durasi Rex Regumken tuh mereka ketahan cukup lama tuh dalam waktu beberapa detik. Jadi makanya kenapa tadi dari Soleh tuh bisa tumbang. Tapi sekarang emang sakit banget sih. Dari Zaan, Death Sunset dibuka, dari Nightmare cuma untuk ngelakuin clear aja di area mid. Karena mereka nggak boleh sampai kehilangan tower di area mid kali ini, Faris. Sementara invasi jungle udah dilakukan, Zankyu masih coba untuk mau mengadu kah? Enggak, ternyata masih bisa diamankan dari Azure Golem-nya di tangan dari QC. Iya, QC di sini udah aman ya karena dibantuin sama 663. Itu kalau misalkan nggak ada fight rewind itu otomatis outer tower-nya menjadi milik Bigetron. Map control akan makin lebih parah lagi karena sekarang map control-nya nggak terlalu parah berkat adanya mid lane outer yang masih tersedia. Exploiting weakness-nya di sana lumayan gagal juga dan bahkan Rex Regumken mereka masih bertahan. Ini mereka punya hero regennya banyak, jadi dengan adanya hero-hero tersebut, mereka punya early game masih ke cover. Sedangkan dari Bigetron, mereka benar-benar buru-buru banget, kelihatan banget dari segi gameplaynya. Tidak ada thing inside the box juga di sana yang akan dikombinasikan dengan flash. Mereka masih simpan semua skill berharga mereka dari tim Bigetron karena core mereka masih jauh banget. Farm laner dan juga class laner mereka masih ada di bawah. Dan sedangkan itu 663 membuka ultimate yang padahal bentar lagi bakal dipaksa untuk team fight dan bahkan dari area belakang di sana sudah ada Conductor of Souls yang ditendang dengan attack by Divine berhasil dihilangkan dan Bigetron saat ini akan pindah menuju ke Overlord dan menjadi milik mereka kemungkinan besar Cimomo. Wah, sayang banget sih itu nggak ada yang bisa nyulik ke arah Zaannya. Zaannya free banget dia Flaming Palm dari area belakang. Bai aja yang tadi mungkin udah Fiska bilang ya, ini bakal jadi badan buat pemain-pemain RRQ. Itu tuh nggak bisa nahan damage yang terlalu sakit dari pemain-pemain Bigetron. Jadi emang harus bener-bener ada Nightmare sih yang loncat ke arah belakang pakai Death at Sunset. Mungkin bisa di reset nanti sama Soleh. Cuma kalau misalnya di Death at Sunset aja nggak bisa dapetin Zaan, itu udah PR pastinya. Apalagi kalau misalnya dia sunsetnya nggak bisa di reset ya, dia udah pasti nggak bakal bisa keluar tuh. Iya. Ci, ini masalahnya dari Bigetron itu hero-nya bener-bener nggak ada yang bisa di-kill kecuali dari si ini ya, Mozi ya. Itu killable playersnya bener-bener minim banget, jadi kayak
Nightmare-nya juga bingung siapa yang harus gue incer gitu. Zan dia masih punya Infinite Fastness, Niel, Ocean of Tears di lantai, atau bahkan dia pakai Splendor. Kalau misal kalian lihat ya, early game dia item pertama yang dijadiin itu Splendor guys. SOR-nya cuma dipakai setengah doang, itemnya setengah jadi doang, dan habis itu dia ambil Splendor. Karena dia tahu ini diving hero-nya banyak banget. Mereka punya Nightmare yang bisa di reset ultimate dan bahkan ada Bai juga dengan Conductor of Souls. Jadi dia respect terhadap musuhnya dan juga self-care juga terhadap dirinya gitu. Karena ini bakal jadi chaos kalau misal dari early game gue udah diincar terus. Karena killable players-nya hanya Ladizen saja yang tidak punya invulnerable skill yang lumayan lama kayak hero-hero yang lain. Jadi ini PR tersendiri sih buat tim Bigetron, dan akhirnya Splendor-nya dibeli di awal di sana Cimomo. Iya, at least buat dia main lebih safe aja ya. Karena kalau misalnya dia diinjak, sebenarnya dia punya Ocean of Tears, tapi kayaknya nggak cukup sih ya. Splendor tuh, hilang 663-nya. Itu secepat itu dia ngilang? Atau aku yang salah lihat? Itu Iya, gila banget sih damage-nya. Dia pasti gila banget, dan sekarang kayak Bigetron mereka siap banget sih buat nge-push kali ini. Bakal coba fokus ke area tower di area bawah, tapi naganya masih bisa di-clear harusnya. Untuk Rexer mungkin masih punya meteor kill dari Nightmare. Tapi seperti yang Faris bilang, ini siapa yang mau diincar sama Nightmare? Mereka coba untuk ngincar ke area belakang, tapi ternyata ketemunya sama Tufts. Dan sekarang bakal sulit banget, Nightmare harus mundur kali ini. Tapi ternyata dari QC hilang begitu saja. Karena fokusnya Nightmare gak bisa dapetin siapapun, gak bisa dapetin lini belakang. Dan sekarang tersisa 2 pemain 3, bahkan soalnya baru aja spawn. Tapi sepertinya dari Nightmare bakal coba untuk nahan 3 pemain di area belakang, tapi nggak bisa nahan damage, terlalu sakit. Dan Bigetron akan lebih fokus ke area kristalnya. Meskipun tidak ada minion-minion baru berjalan masuk ke area kristal, tapi nggak jadi masalah karena Bigetron tentunya akan mengamankan game ini dengan skor 2-0. Kemenangan yang benar-benar ini gila banget sih buat Bigetron. Mereka kuat banget di game kedua ya, Faris. Apa-apaan ini guys? Apa sih itu sakit banget? Iya, ini 1-12 loh Ci. 1-12 ini kill point yang signifikan jauh. Dan kita ngelihat juga sebenarnya dari perspektif caster ya guys ya, perspektif caster. Dari playstyle tim RRQ di awal game itu mereka udah saling 50-50, balik lagi ini sama seperti game yang pertama tadi Cimomo, ini benar-benar persis banget. Tapi di lain sisi mid game ke late gamenya itu akan tetap di drive-nya sama tim Bigetron. Dan Bigetron ini adalah salah satu tim yang bagus banget selalu untuk cari momentum. Kenapa? Karena mid lane phase yang tadi mereka lewatin ya, kalau misal nggak ada minion digas aja, Flaming Palm bisa 3 stack langsung ke tower. Yang kayak gitu-gitu itu jadi benefit buat tim Bigetron. Tanpa perlu ada minion pun, itu mereka masih bisa ngelakuin push. Dan bahkan kita lihat juga, sempat ada instant delete dari seorang 663. Dan itu udah menandakan Zan terlalu fat di game ini. Dan itu udah jadi pertanda buruk buat RRQ sebetulnya. Dan ada momentum-momentum di mana sebenarnya di mid lane tadi itu selalu diselamatkannya sama 663. Tapi sempat ada satu rekaman juga, Fat Rewind yang nggak kena ke tower, jadi nggak bisa nyelamatin momentum apa-apa di mid lane tersebut, Cimomo. Iya, sayang banget ya. Sebenarnya banyak momen yang disayangkan sih dari RRQ sendiri ya. Dan aku emang nggak terlalu suka dengan Heino pick ini sih, Faris, menurut aku. Kayak mungkin Sangguan bisa jadi pilihan sih menurut aku. At least dia bisa masih untuk, nggak tahu ya, mungkin karena lawannya Ladizen jadi kayak posibilitas untuk langsung nge-pick off Ladizen ini juga jadi 50-50 karena kan dia punya Ocean of Tears, dia bahkan bikin Splendor juga. Jadi mungkin kalau pick Sangguan pun nggak bisa langsung yang finishing stroke one hit. Cuma aku nggak ngerasa Heino bakal jadi pilihan yang cocok juga sih buat RRQ. Aku lebih pilih, tolong Kamu pilih delete siapa? Soyue-nya delete. Ganti pakai Marco Polo. Sumpah itu QC-nya sulit sih Ci. Karena kita lihat sebenarnya ya, skill 2-nya nggak ada yang kena di early game. Itu udah jadi modal awal sebetulnya dari QC buat nge-peel player-player ya. Walaupun di sini damage outputnya tertinggi karena memang teman-temannya nggak deal damage gitu lah. Tapi tetap functionalnya yang paling penting di sini adalah gimana caranya mereka manfaatin Dolianya di game ini. Dolia di game ini bisa masuk ke dalam 2 tipe bertahan dan tipe menyerang gitu kan. Tipe menyerang mereka bisa di Marco Polo dan juga lain, sedangkan tipe bertahan mereka only on si Heino. Dengan mereka manfaatin defense terus di early gamenya ya kan, pas mau menuju ke menit ke-8 kalau nggak salah tadi, itu selalu ke 663 untuk secure mid lane tower ya. Karena kalau outer tower mid lane-nya itu kebuka, ke-expose semua, map control dari tim RRQ itu bakal lebih parah mereka ke press ya. Jadi mereka bakal sulit banget buat main-main ke objektif epic monster, entah itu mungkin kayak Tyrant atau bahkan Overlord. Dan
Bai juga sulit buat main di game ini karena dia mau head to head sama siapa, dan killable playersnya dari tim Bigetron cuman ada Mayin doang yang bisa di kill. That's why Bai selalu main ke atas dari tadi, tapi masih tetap hasilnya nihil juga. Dan ini emang di atas kertas ya, Bigetron emang udah rapih banget sih. Dari draftingnya udah kayak ketahuan banget sih Cimomo gimana niat mereka buat menangin game ini secara dengan 2-0. Iya sih. Kamu tahu nggak kenapa QC waktu winnya nggak kena? Kenapa tuh? Karena dia bukan orang Pekalongan. Waduh, tidak wehat. Benar. Tapi emang sepenting itu sih. Kalau kayak misalnya kalau kamu udah ngepick Soye ya, kamu harus bener-bener Bener. punya aim yang bener-bener akurat banget. Dan itu sebenarnya kan nggak mudah ya, karena butuh waktu juga untuk bener-bener bisa dapetin target yang pas. Tapi ketika Bener. kamu ngelihat depannya aja yang apa ya, yang mungkin punya escape mechanism kayak Infinite Fastness ya kan, atau mungkin beberapa hero-hero lainnya kayak Mayin aja bisa ngehindarin gitu kan. Jadi menurut aku emang agak susah sih sebenarnya ngepick Soye di sini. Padahal kita udah bahas Marco Polo tuh much better gitu. Iya, Marco Polo much better karena frontlinernya juga kan lumayan mengganggu ya. Dan kenapa Soyue di sini gua nggak suka, Ci? Karena Soyue itu hero ngeden ya. Maksudnya Wildwin-nya itu kan ngekernya lama banget. Takes Itu time bisa ya, di takes cancel sama time. Psycho dan itu kehitung stacknya hilang. Oh iya bener juga sih. Iya, Psycho tinggal Sumpah. lempar aja tuh ya. Iya, itu nggak enak banget pakai Soyue di game ini. Makanya tadi kayak, what? Soyue like seriously? Mau beneran dipakai dan oke lah, ya udah kita lihat aja. Dan ternyata memang hasilnya kurang begitu baik. Nggak apa-apa. Ini masih hari pertama ya Cimomo. Jadi untuk Rex Regum Keon masih banyak banget hal yang bisa mereka implementasikan di matchday berikut ya. Ditambah dari segi